Selamat datang di Abi The Awal Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, kemudahan rezeki, kemudahan urusan, dan mudah-mudahan yang terpenting lagi adalah kita semua dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan tata cara berdoa sesuai tuntunan. Nah, berdoa ini merupakan senjata daripada seorang mukmin, ya. Doa sijunul mukmin. Oleh karena itu kemudian berdoa dapat dilakukan kapan dan dimanapun, akan tetapi kemudian ada adab-adab yang perlu kita ketahui atau tata cara, ya, sebagaimana yang diajarkan kepada kita. Nah, kita lanjut, ya. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, maka adab yang pertama yaitu mencari waktu yang mustajab. Nah, mencari waktu yang mustajab, ya, agar kemudian doa kita dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memintaku akan kuberi, dan siapa yang meminta ampunan pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika berdoa, maka sebaiknya kemudian kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Dan waktu-waktu mustajab banyak, ya. Dan kalau dilihat dari hadis Nabi ini misalnya, di sepertiga malam terakhir, ya, di saat kita kemudian melaksanakan tahajud atau sholat malam, maka ini merupakan waktu-waktu yang paling bagus untuk memanjatkan doa. Walaupun pada semua waktu dan tempat bisa berdoa, tetapi paling bagus kemudian kita mencari waktu khusus atau waktu yang mustajab di mana doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Misalnya pada hari Arafah, Ramadan, pada hari Jumat sore, ya, ketika kita sahur, atau sepertiga malam terakhir. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Jadi agar doa kita diterima, maka kita bisa memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara azan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka atau berbuka puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqamah sholat wajib. Manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Jadi ini adalah waktu-waktu ataupun keadaan yang mustajab untuk berdoa. Jadi ketika kita sujud, ya, apalagi kemudian di sujud terakhir, kenapa agak dipanjangkan? Nah, kita bisa kemudian memanfaatkan ketika waktu sujud untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan maksud, harapan, keinginan pada Allah Subhanahu wa taala pada sujud terakhir kita. Kemudian antara azan dan iqamah, ya, merupakan keadaan yang mustajab juga untuk berdoa. Maka ketika kemudian selesai azan, jangan lupa kemudian untuk memanjatkan doa ataupun keinginan-keinginan kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa kita di antara azan dan iqamah. Kemudian Nabi SAW bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Jadi ini juga kemudian dalil yang memperkuat bahwa antara azan dan iqamah adalah waktu ataupun keadaan yang mustajab di mana doa tidak akan tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, ketika berdoa maka
sebaiknya menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan beliau hasankan. Jadi ini merupakan dalil terkait dengan ketika kita berdoa maka sebaiknya menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kemudian lanjut yang keempat, dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Allah SWT berfirman, ya, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Al-Isra ayat 110. Jadi ketika kita berdoa, suara tidak dikeraskan dan tidak juga dipelankan. Ya. La tazhar bisalatika wa la tuhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Jadi ambil jalan tengah di antara suara yang keras dengan suara yang kecil. Jadi ditegaskan ya, maksud kita ya, disampaikan dengan jelas pada Allah Subhanahu wa taala biar kemudian bisa menghujam di hati juga. Jadi agak tegas suaranya tetapi tidak keras dan tidak lemah pula. Kemudian yang berikut, yang kelima, tidak dibuat bersajak. Jadi ketika kita berdoa tidak dibuat bersajak ya atau berpuisi ya. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam membuat kalimat doa dengan dipaksakan bersajak. Jadi tak perlu kemudian terlalu puitis ya atau dibuat bersajak doanya. Yang paling bagus adalah doa kita adalah doa yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan ataupun dicontohkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut yang keenam, khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi tata cara yang berikut yang keenam dalam berdoa adalah berupaya kemudian semaksimal mungkin bisa khusyuk dan merendahkan hati dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendahkan diri kita bahwa betul-betul ya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berharap dengan sepenuh-penuh harap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmati aku jika engkau mau. Hendaknya dia memantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memantapkan keinginannya karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu. Jadi ketika kemudian kita berdoa, tidak usah menggunakan kata jika. Jika engkau mau ya Allah, jika engkau berkehendak ya Allah. Jadi mantapkan hati kita dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Tidak ada kesulitan bagi Allah SWT. Jika Allah mau, maka Allah akan kabulkan. Seketika itu pun bisa jika kemudian Allah berkehendak. Oleh karena itu kemudian yakinkan diri kita bahwa insya Allah segala pinta kita akan diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Jadi adab yang berikut ataupun tata cara yang kedelapan,
yaitu mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya orang berdoa, ya Allah ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini, ampunilah ya Allah. Dia ulang-ulang permohonannya semacam ini menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa. Jadi dibolehkan ketika kita berdoa itu diulang-ulang ya, sambil kemudian kita merengek-rengek ataupun menangis dalam doa. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi boleh kemudian mengulang-ulang maksud kita, doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan dan menghindari perasaan mengapa doaku tidak dikabulkan atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Jadi tidak usah kemudian tergesa-gesa atau menyalahkan Allah misalnya ketika doa kita belum dikabulkan. Minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak perlu kemudian kita paksakan Allah saat itu juga kemudian dipenuhi. Ya, berharap bisa, tetapi kemudian jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Ya, pastikan saja bahwa doa kita akan dikabulkan. Kapan itu? Kita tunggu kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, yang ke-10, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulailah doa kita dengan memuji-muji Allah ya, dengan menyebutkan Asmaul Husna. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut namanya yang mulia atau Asmaul Husna. Kemudian yang berikut, Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Ya, kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagukan Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi ketika kita berdoa, mulailah dengan memuji-muji Allah, menyebut asma Allah ya, ataupun Asmaul Husna, kemudian diikuti kemudian selanjutnya dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian menyebutkan atau mengungkapkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-11, memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan, dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memperbanyak taubat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala keinginannya pasti akan diikuti ataupun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, hindari mendoakan keburukan. Jadi tidak boleh kemudian kita meminta keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga ataupun orang lain. Permohonlah kemudian yang baik-baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, menghindari makanan dan harta yang haram. Jadi makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Oleh karena itu kemudian bagian daripada adab berdoa ataupun tata cara kita dalam berdoa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari makanan kita dari harta yang haram supaya kemudian doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Ada 13 tata cara ataupun adab dalam berdoa
yang diajarkan kepada kita ya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui tata cara dalam berdoa, adab-adab ataupun etika dalam berdoa akan mempercepat ya, terkabulnya doa-doa kita atau diterimanya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.